Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah teman-teman, seperti biasa komparasi video dari saya tidak lain lagi Bible dengan Quran ya teman-teman. Nah kali ini teman-teman kita akan mencoba untuk membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ya teman-teman. Saya izin ya untuk membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat dalam surah ini, di sini mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya kan? Lemparkanlah tongkatmu. Ketika dalam kurung tongkat itu dilemparkan, Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular kecil yang gesit. Berlarilah dia sambil berbalik ke belakang tanpa menoleh. Dalam kurung, Allah pun berfirman, wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku para rasul tidak perlu takut. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam ayat ini, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya kan? Lemparkanlah tongkatmu. Ketika dalam kurung tongkat itu dilemparkan dilemparkan. Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular kecil yang gesit. Bla 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 bla. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa di dalam Al-Quran ini yang berfirman itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya begini ya teman-teman, kita tahu Musa itu menyembah Yahweh, tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Oke? Nah, yang menjadi pertanyaan besar saya adalah, kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seolah-olah di dalam Alkitab itu Musa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, atau seolah-olah yang membuat mujizat, yang memberikan mujizat kepada Musa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan? Itu yang menjadi pertanyaan besar saya, teman-teman. Seharusnya ya, teman-teman, kalau kita mau berpikir logis, Islam dia mengakui sebagai salah satu agama Ibrahimik atau Abrahimik, tapi kenapa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang berbeda? Seharusnya kalau memang mereka mengakui Abraham sebagai salah satu nabi mereka menerima Taurat dan juga Injil, seharusnya apa isi yang ada di dalam Taurat dan Injil itu pun mereka harus menerima ya teman-teman. Maksudnya tidak bertentangan. Ya, tapi faktanya semua isi yang ada di dalam Al-Quran itu ada banyak sekali perbedaan. Paham tidak teman-teman? Kenapa berbeda? Dan yang lebih anehnya lagi ya teman-teman, mereka menerima Abraham sebagai salah satu nabi mereka. Tetapi kenapa mereka tidak menerima atau tidak mengakui atau tidak percaya bahwa Abraham menyembah YHWH? Dan yang kita lihat di dalam Al-Quran itu kan Abraham menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan aneh sekali ya teman-teman. Bagaimana bisa di dalam Alkitab Musa diceritakan seperti ini, di dalam Al-Quran Musa diceritakan seperti itu? Artinya antara Yahweh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, artinya hanya ada satu Allah yang asli antara Yahweh dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman. Pertanyaannya, mau percaya mana ke Anda? Tentu kita tahu ya, agama tertua, kitab tertua itu tulisan Ibrani. Kita tahu Islam itu baru muncul belakangan, abad 6. Anda mau percaya mana? Coba cek dong di Alkitab atau Tanakh orang Yahudi. Adakah Musa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada ya teman-teman. Lalu mau percaya mana ke Anda? Kalau saya pribadi, saya mempercaya yang pertama. Kenapa teman-teman? Karena yang pertama itu asli. Jadi sangat aneh sekali. Maksudnya begini, Islam menerima Abraham sebagai salah satu nabi mereka. Bahkan nama figur-figur yang ada di dalam Alkitab itu pun ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya Musa, Raja Daud, Raja Salomo. Ceritanya pun ada juga di dalam Al-Quran, tetapi hanya sebagian kecil yang sama. Sebagian besarnya itu berbeda. Nah, yang menjadi aneh untuk saya, kenapa mereka menerima nama nabi, figur-figur yang ada di dalam Alkitab, terus isinya juga ada yang sama ya teman-teman, walaupun hanya sebagian kecil. Tetapi pertanyaan saya, kenapa mereka tidak menerima atau tidak mengakui, tidak percaya bahwa nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab itu mereka menyembah YHWH. Dan tiba-tiba di dalam Al-Quran mereka itu terlihat terkesan itu mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan aneh sekali ya teman-teman. Tanda tanya loh. Aneh bukan? Nama figur di dalam Alkitab, isinya walaupun ada sebagian besar yang tidak sama, tetapi setidaknya adalah walaupun hanya sebagian kecil. Itu ada di dalam Al-Quran, tetapi kenapa nama YHWH tidak ada di dalam Al-Quran? Yang dikasih masuk atau yang ada di dalam Al-Quran itu hanya nama-nama figur dan juga isinya. Terus Allah yang disembah oleh figur-figur yang ada di dalam Alkitab itu kenapa tidak ada di dalam Al-Quran? Malah yang ada nama Allah lain, Allah Subhanahu Wa Taala, yang disembah oleh figur-figur yang ada di dalam Alkitab. Lucu kan? Aneh. Ingat ya teman-teman, yang pertama itu asli. Yang pertama itu tidak bisa mengcopy paste atau mencuri seperti tuduhan Bapak Ustaz Kainama bahwa Alkitab mencuri kata dari Al-Quran. Sejak kapan? Dan kalau kita lihat ya teman-teman, bagaimana Alkitab bisa mencuri kalimat atau kata yang ada dari Al-Quran atau istilah yang ada di dalam Al-Quran, sedangkan Alkitab sudah ada terlebih dahulu, Al-Quran belum ada. Lalu nyonteknya dari mana ya kan? Itu tidak masuk akal. Tetapi saudara-saudara kita yang Islam, maksudnya bagaimana ya teman-teman? Mereka tidak bisa berpikir logis, mereka hanya menerima sesuatu entah itu benar atau tidak. Jadi mereka hanya telan-telan. Mereka hanya menerima begitu saja tanpa mereka berpikir kritis, mencari tahu apakah benar yang disampaikan mereka atau tidak, mencocokkan dengan sejarah ya kan? Bagaimana bisa Alkitab menyontek tulisan dari Al-Quran atau istilah dari Al-Quran? Ya ini tidak masuk akal. Kalau Al-Quran yang meminjam atau mengambil istilah-istilah dari Alkitab itu masuk akal. Kenapa teman-teman? Karena Alkitab sudah ada. Sangat mungkin untuk bisa disalin. Ini saya hanya contoh ya teman-teman. Cerita kedua ini berbeda dengan cerita pertama. Manakah yang harus menyesuaikan yang mana? Iya kan? Kalau menurut saya, cerita kedua yang harus menyesuaikan cerita yang pertama. Iya kan? Bagaimana bisa cerita pertama menyesuaikan cerita kedua, sedangkan cerita kedua saja itu belum muncul.
Coba kalian perhatikan baik-baik dalam ayat ini. Lemparkanlah tongkatmu. Ketika tongkat itu dilemparkan, ketika dalam kurung tongkat itu dilemparkan Musa, lemparkan Musa melihatnya bergerak seperti seekor ular kecil yang gesit. Jadi nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab dan juga Tanakh orang Yahudi ya teman-teman. Semua yang ada di dalam Alkitab itu, contoh misalnya Musa, Raja Daud, Salomo, itu seolah-olah mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Padahal kita tahu mereka itu menyembah Yahweh. Seharusnya kalau memang orang-orang Yahudi menyembah Allah Subhanahu wa taala, tentu yang ada di dalam Alkitab itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Yahweh ya teman-teman. Tetapi faktanya yang kita lihat itu mereka menyembah Yahweh. Dan kalau kita telusuri ya teman-teman, itu ada banyak sekali isi di dalam Al-Quran yang berkaitan, yang berhubungan dengan nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab ya teman-teman. Itu isinya itu banyak sekali berbeda. Kenapa bisa seperti itu ya teman-teman? Ya silakan bertanya kepada saudara-saudara kita yang Islam. Kalau saya pribadi tentu saya akan mencari tahu. Dan kalau kita lihat ya teman-teman, Muhammad tidak ada hubungannya dengan nabi-nabi Israel atau Yahudi ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran seolah-olah Muhammad itu dia punya hubungan dengan orang-orang Yahudi. Padahal faktanya itu tidak punya hubungan apa-apa ya teman-teman. Arab dengan Israel, Arab dengan Yahudi. Iya kan? Banyak hal ya teman-teman. Kenapa orang Kristen itu tidak menerima atau mengakui Muhammad sebagai nabi? Kalau saya pribadi, alasan itu ada banyak sekali teman-teman. Pertama, karena faktanya memang nama Muhammad itu tidak ada di dalam Alkitab. Itu faktanya ya teman-teman. Lalu kedua, fakta kedua, ini juga fakta kedua itu, mohon maaf ya teman-teman. Kalau kita lihat para nabi, rasul yang mencatat, Alkitab yang mencatat, itu semua mereka bisa membaca. Dan bagaimana bisa orang bisa mencatat lalu dia tidak bisa membaca, kan aneh. Orang yang bisa menulis menunjukkan bahwa dia bisa membaca. Dan kalau kita lihat Muhammad, minta maaf ya teman-teman, Muhammad tidak bisa membaca. Muhammad pun tidak menulis. Kalau kita lihat para nabi, rasul, mereka menulis. Mereka menulis kitab ya teman-teman. Lalu ketiga, fakta ketiganya adalah tidak ada pembuktian baik di dalam Alkitab maupun Al-Quran tentang kenabian Muhammad. Dalam arti, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, itu setiap orang yang dipilih oleh Tuhan mau menjadi raja, nabi, imam, itu mereka diurapi Tuhan. Oke, mereka diurapi Tuhan melalui para nabi, para imam. Dan kalau kita lihat Muhammad, tidak ada data-data yang menunjukkan bahwa Tuhan mengurapi Muhammad baik di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada bukti pengurapan dari Tuhan, maka itu bukan nabi asli, bukan nabi dari Tuhan ya teman-teman. Itu nabi palsu. Saya tidak mengatakan Muhammad ya, tetapi saya mengatakan bahwa kalau tidak ada pembuktian bahwa orang tersebut diurapi oleh Tuhan menjadi nabi, maka orang tersebut adalah nabi palsu. Tidak sah, bukan dari Tuhan ya teman-teman. Kemudian, fakta yang keempat atau kelima nih. Kalau kita telusuri garis keturunan Muhammad, itu tidak jelas. Tidak diketahui dengan jelas Muhammad itu dia berasal dari garis keturunan siapa. Dan masih banyak alasan lainnya kenapa Muhammad tidak diakui sebagai nabi. Yang menjadi tanda tanya besar saya adalah kenapa isi di dalam Al-Quran itu, ini khususnya yang ada kaitan dengan nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama, atau kitab Taurat atau Injil. Oke, nah ini menjadi pertanyaan besar saya, kenapa isinya itu berbeda dari yang dipegang oleh orang Yahudi dengan orang Kristen? Kenapa itu bisa berbeda? Kenapa bisa berbeda dari cerita yang pertama? Ya kan? Aneh sekali loh teman-teman. Masa kalian tidak bisa berpikir seperti itu sih? Jadi di sini ya teman-teman, terlihat itu seolah-olah Musa ini dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah yang membuat mukjizat di dalam Alkitab. Pokoknya dalam hal apapun yang berkaitan dengan nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab ya teman-teman. Seolah-olah itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ya teman-teman. Ini sangat aneh sekali dan lucu bagi saya teman-teman. Menjadi aneh untuk saya teman-teman. Islam mengklaim sebagai salah satu agama Abrahimik atau Ibrahimik ya kan? Dan kita tahu juga Abraham itu dia menyembah Yahweh bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Nah, yang menjadi sangat aneh untuk saya itu adalah kenapa kok malah kelihatannya di dalam Al-Quran ini Abraham menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu Abraham itu menyembah Yahweh. Jadi ceritanya seperti ini ya teman-teman. Dulu Musa itu menyembah Yahweh. Tetapi tidak lama kemudian, entah kenapa, pada abad 6 ini ceritanya menjadi berubah. Musa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah yang disembah oleh Musa pada zaman dulu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal faktanya Musa tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh untuk saya teman-teman. Kayak tidak nyambung begitu. Kan datanya sekali. Jadi ya silakanlah, inilah tugas saudara-saudara kita yang Islam. Seharusnya mereka harus mencari tahu kenapa ada perbedaan cerita. Asumsi teologis ya teman-teman, silakan berbeda. Anda mau berteologi seperti apapun silakan. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana dengan sejarahnya, ya kan? Yang mana yang harus dipercayai, Anda pegang. Ya kan? Kalau saya pribadi, saya lebih mempercayai cerita yang pertama. Saya tidak mempercayai cerita yang datang belakangan ya teman-teman. Silakan dicari tahu ya teman-teman, kenapa ada perbedaan narasi antara Al-Quran dengan Alkitab. Jadi bagi saya teman-teman, kalau memang mereka mengakui sebagai salah satu agama Ibrahimik atau Abrahimik, atau kalau memang mereka pun menerima Abraham sebagai salah satu nabi mereka, seharusnya mereka juga menerima, percaya bahwa Abraham itu menyembah Yahweh. Abraham tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa tiba-tiba terlihat seolah-olah yang disembah oleh Abraham dalam kitab perjanjian lama atau Tanakh itu seolah-olah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan aneh sekali ya teman-teman. Oke. Jadi inilah tugas saudara-saudara kita yang muslim, sebenarnya mereka harus mencari tahu kenapa ada perbedaan narasi. Padahal kan sama-sama mengakui Abraham itu sebagai salah satu nabi mereka. Tetapi anehnya kenapa isi yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama itu isinya itu berbeda dari apa yang dipegang oleh orang Kristen dengan orang Yahudi. Itu yang menjadi tanda tanya besar saya ya teman-teman. Oke, jadi silakan Anda sendiri yang akan mencari tahu.